Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini kita ingin membahas agar murai tidak rusak, hindari 6 6 hal ini. Jadi kalau agar murai batu kita tidak rusak, hindari 6 hal berikut ini. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk intro terlebih dahulu. Cekidot. Nah, tema kali ini teman-teman tentang agar murai batu kita tidak rusak, hindari 6 hal ini. Apa saja itu nanti kita kupas tuntas ya teman-teman ya. Karena banyak hal yang menyebabkan murai batu kita rusak teman-teman. Yang akan kita bahas di sini cukup 6 saja di pokok poinnya. Yang pertama adalah lomba ya. Lomba seperti apa yang bisa berdampak buruk pada burung murai batu kita? Yakni ketika kita melombakan burung murai batu kita tidak tahu aturan. Dalam artian, kita selalu melombakan sesuai dengan ego dan ambisi kita. Kita tidak menggunakan metode manpack yang keempat. Bagaimana cara kita mengatur meritme agar melombakan burung murai batu kita agar bisa menahan tenaganya, pemasteran yang bagus dan lain sebagainya. Kita malah justru menggeber murai batu kita yang tentu orientasinya adalah bukan robot dan bukan mesin. Murai batu kita adalah murai batu hewan yang butuh istirahat, butuh recovery tenaga, recovery tingkat vektor juga butuh. Nah, hal-hal seperti ini yang seharusnya kita pahami. Itu satu ya. Jadi pada poin penting di sini, jangan melombakan burung murai batu secara over terus-menerus. Berikanlah jeda istirahat, sekali lomba, sebulan istirahat, sekali lomba, sebulan istirahat. Agar murai batu kita jauh lebih bagus, lebih awet di masa mendatang dan agar mental terjaga ya, agar mentalnya tidak terganggu dan tidak rusak burung murai batunya. Jangan terlalu digeber. Mungkin di awal-awal ada yang ngeber murai batunya. Buktinya murai saya juara terus. Ya udah silakan lanjutkan. Kita hanya bisa memberi aba-aba untuk pemula yang baru bermain murai batu. Kalau udah merasa pinter ya udah lanjutkan ya. Terus yang kedua ngetrek. Jangan ngetrek murai batu lomba tanpa aturan. Aturannya apa? Waktu teman-teman. Kalau teman-teman bisa memegang waktu nge-track murai batu hanya 8 menit sampai 10 menit silahkan di-track. Itu pun harus ada jeda nanti 30 hari ya, baru murai batu bisa dilombakan atau di-track lagi. Yang ini tidak. Kita terkadang lupa bahwa murai batunya di-track sampai kopinya habis, nambah lagi, habis lagi sampai ngobrol. Itu enak banget teman-teman. Nge-track burung murai batu memang enak banget karena kita bisa bicara ngalor ngidul, ngitan ngulon ya. Semua kita bicarakan sampai burung murai batunya yang tadinya eh, perang, gencatan senjata, perang lagi, gencatan senjata dan seperti itu ya sampai bunyi berapa kali. Sayang banget ya. Kalau ini terus-terus dilakukan bahaya untuk murai batu kita, nanti susah disetting, susah juara, susah prestasi ya. Itu pasti. Kalau ada burung muda dan mentalnya kurang bagus malah bisa kena. Dalam artian burungnya malah tidak lagi mau bunyi, malah merusak dirinya sendiri, cabul dan lain sebagainya. Ini cabut bulu ya di sini dalam artian ya, cabut bulu. Nah, ini menyakiti diri sendiri, ini bahaya. Nah, nanti kita sendiri yang akan pusing, dijual nggak laku ya, dalam artian laku murah ya, nggak dijual kok rawatannya susah ya. Terus murai batu yang di rumah dipancing-pancing. Kita berbicara tentang murai batu yang orientasinya untuk kontes ya teman-teman. Yang keempat dipancing-pancing. Jadi kalau murai batu untuk kontes ya jangan dipancing-pancing di rumah. Nanti dampaknya juga buruk sekali kalau kita pancing-pancing. Salah satunya ngelowo. Kalau ngelowo kan dijual juga kurang laku. Dilihat kurang bagus ya. Jadi teman-teman juga harus paham betul. Itu yang ketiga. Terus yang keempat gacor di rumah. Murai batu agar bisa bermain
neken lawan, vektornya tinggi, ngeluarin materi, ya di rumah jangan gacor. Sekali lagi saya berbicara mayoritas umumnya. Saya tidak berbicara pada konteks yang minoritas atau jarang terjadi. Jarang terjadi itu seperti apa? Jarang terjadi adalah murai batu di rumah gacor di lapangan juara, itu jarang. Ada tapi jarang. Nah, saya tidak berbicara tentang itu. Yang saya bicara pada umumnya burung murai batu aja. Ya 95% ke atas lah. Ini terjadi ketika murai batu kita di rumah tak terlalu gacor, biasanya dia prestasi. Nah, itu yang keempat ya. Yang kelima itu gebrak-gebrak teman. Gebrak-gebrak dalam artian yaitu di kandang kita gebrak-gebrak biar dia bunyi. Terus di umbaran juga digebrak-gebrak tapi tidak menggunakan aturan. Nah, ini hal-hal seperti ini juga sebaiknya dihindari ya. Gebrak-gebrak ya gitu biasanya kan kalau orang pada burung lain biasanya disiulin, nah ini digebrak-gebrak biar bunyi, jangan ya. Burung murai batu jangan demikian, nanti kalau di lomba malah susah bunyi. Nunggu digebrak malah bunyi, sedangkan digebrak di lomba udah nggak boleh kan. Sekarang teriak-teriak nanti kena diskualifikasi malahan. Jadi sebaiknya jangan yang demikian ya teman-teman. Untuk murai batu ya rawat senormalnya aja lah, nggak usah aneh-aneh ya kan. Terus over rawatan yang tadi dari pola pakan nggak diatur itu juga berdampak buruk. Burung murai batu kita jadi gacor di rumah. Kalau burung murai batu kita gacor di rumah, tentu efeknya kemana-mana. Susah disetting, tenaganya ngempos, ya banyak jeda saat di lomba, ya ngukluk. Itu dampak-dampak dari over rawatan bisa berdampak seperti itu. Yang paling buruk dia mencabut bulu. Nah ini, eee, ujungnya di mencabut bulu. Jadi teman-teman juga harus hati-hati dalam merawat murai batu. Jadi benar-benar kita harus concern benar-benar untuk murai batu kita, ya. Nah, itu adalah aspek-aspek agar murai batu kita tidak rusak, ya hindari, yang harus dihindari ya, jangan dilakukan untuk 6 aspek tadi, agar murai batu kita tahan lama, juara terus ya. Siapa yang nggak pengen juga memiliki murai batu ketika digantang, pulang prestasi, gantang pulang prestasi yang terus-terusan ya. Tadi kita harus menggunakan metode Manpack untuk mengatur ego dan ambisi serta mengenal karakter dari murai batu itu sendiri, teman-teman. Ya. Kalau kita sudah mengenal watak karakter burung murai batu kita, biasanya kita juga tidak akan sembarangan melombakan murai batu kita. Kita akan menunggu momentum yang bagus, menunggu momen-momen yang benar-benar bagus ya untuk murai batu kita. Mhm. Jadi ya kalau burungnya belum siap ya tentu kita tidak melombakan. Kalau burungnya masih ngembangin bulu ya tidak kita lombakan ya. Itu ya teman-teman yang baru gabung boleh ya. Heeh. Yang masih belum gabung silahkan di-subscribe. Terima kasih yang udah subscribe. Kita masuk ke penutup aja ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.